Film ini diawali dengan keanehan yang dialami seorang ibu muda bernama Nining setelah bola bebek Sonan Taehyung menghantam. Film ini diawali dengan keanehan yang dialami oleh seorang ibu muda bernama Nining setelah bola berbek Son Taehyung menghantam rumahnya. Sambil membawa tali, si Nining langsung menggunakan skill laracrot untuk membuat ayunan leher. Hingga beberapa saat kemudian, anaknya Nining pun panik saat mengetahui jika ibunya sudah modar bergelayutan di pohon jengkol. Kira-kira apa alasan Nining melakukan hal itu? Apakah gara-gara kelilit hutang Bang Emok? Kalem, karena film pun baru dimulai. Kemudian scene beralih pada seorang pemuda biasa saja yang bernama Rian. Seusai sholat, Rian yang mendapat telepon dari Kang Karsidi hanya bisa melongo saat diberitahukan kabar kematian bapaknya. Terlebih sejak perceraian orang tuanya 10 tahun lalu, Rian tak pernah bertemu lagi dengan si bapak. Lantas, Karsidi meminta Rian untuk datang, terlebih ada sesuatu yang dititipkan oleh si bapak. Pak. Sesaat kemudian, Rian yang sempat melihat sekelebat sosok bergegas melakukan pengecekan. Dengan backsound kaget tapi enggak kaget, Rian pun ditemui si ibu yang baru pulang dari arisan ani-ani. Kemudian, Rian yang memberitahu kabar kematian si bapak mengajak si ibu untuk pergi melayat. Akan tetapi, si ibu yang bernama Marlina langsung melarang Rian pergi. Terlebih dirinya masih sakit hati pada mantan suaminya yang gemar nyelot dan suka selingkuh. Tapi jelas saja, Rian yang merasa sedih tetap memaksa untuk pergi. Sungguh tragis, seorang emak-emak yang tidak terpilih sebagai penerima bansos harus berperan sebagai jurig bermata Byakugan. Di keesokan harinya, Rian pun OTW menggunakan mobil cumi darat bersama ketiga temannya untuk pergi ke kampung halaman si bapak. Setibanya di kampung si bapak, kedatangan Rian disambut oleh Pak Karsidi. Ia pun meminta maaf karena jasad bapaknya Rian yang bernama Pak Prasetyo sudah dikebumikan. Terlebih Prasetyo tewas akibat mendiskon umur setelah bergelayutan di atas pohon nangka. Jelas saja hal itu membuat Rian syok parah. Hingga sesaat kemudian, Pak Karsidi langsung mengajak Rian dan yang lainnya untuk pergi ke pemakaman. Itu kuburan bapakmu. Setibanya di makam, Rian pun heran saat melihat nisan makam bapaknya yang berwarna hitam dengan tulisan merah Batifosi Klub AC Milan. Takut salah sangka, Pak Karsidi memberitahu jika nisan dengan model seperti ini merupakan tanda dari korban yang terkena pulung gantung. Di mana pulung gantung merupakan sosok iblis pembawa petaka yang berupa bola api dengan suara aneh yang terdengar seperti kata Taehyung. Dan menurut mitos, pulung gantung akan mengincar dan menghasut orang yang kurang iman untuk melakukan diskon umur. Pak Karsidi menambahkan jika beberapa hari yang lalu, adiknya yang bernama Nining pun menjadi korban pulung gantung akibat stres terlilit hutang Bang Emok. Setelah mendengar hal itu, Rian langsung membaca doa untuk si bapak. Tapi di saat itu pula, si Jabrik Ben merasa heran saat melihat dua ibu-ibu julid yang menatap sinis ke arah mereka. Sepulangnya dari makam, Pak Karsidi langsung memberikan kunci rumah almarhum Pak Rian. Lantas, Pak Karsidi langsung pamit untuk pulang. Di saat itu pula, si Uhti cantik bernama Elsa merasa heran kenapa mereka tidak langsung pulang saja setelah dari pemakaman. Ternyata, Rian dan pacarnya yang bernama Lana hanya ingin mencari sesuatu yang berharga untuk dibawa pulang. Di malam harinya, Ben pun menanyakan benda apa yang sebenarnya Rian cari. Akan tetapi, Rian hanya meminta Ben untuk membantunya mencari sebuah kotak atau apalah yang mungkin saja isinya adalah emas. Sementara di sisi lain, Lana yang akan mandi meminta Elsa untuk menunggu di luar. Namun baru saja menggantungkan handuk, Lana pun syok parah saat melihat bayangan orang yang sedang bergelayutan.
Badanku makin panas, Al. Menyadari Lana mengalami demam, Rian bergegas mengambil obat di mobil. Itu pulung gantung. Anjing, itu meteor, Yan. Meski mirip meteor, namun Rian merasa jika hal itu merupakan pulung gantung yang sedang mencari korban. Saat pulung gantung masuk ke rumah warga, Rian dan Ben yang penasaran langsung panik saat melihat seorang ibu-ibu bernama Sari keluar membawa tali tambang lomba Agustusan. Di saat itu pula Ucup yang tak ingin menjadi duda meminta bantuan Rian dan Ben untuk menghentikan istrinya. Sangat memalukan ketika tiga pria ini dikalahkan oleh seorang emak-emak. Di saat itu pula mereka pun kehilangan jejak Sari yang pergi ke arah hutan. Astagfirullah, sontak mereka pun syok parah saat melihat Sari tewas bergelayutan di pohon dukuh. Hingga sesaat kemudian Pak Karsidi dan para warga yang berdatangan berusaha untuk menurunkan mayat Sari. Tapi tiba-tiba melihat Sari melet seperti iklan jagoan neon, Karsidi mengungkapkan jika hal itu merupakan pertanda jika teror pulung gantung akan tetap berlanjut. Astagfirullah, bagaikan kiper Solin Soccer, Lana pun terpental setelah terkena hantaman pulung gantung. Hingga sesaat kemudian, Elsa yang melihat Lana kerasukan langsung berteriak meminta bantuan. Tapi untungnya dengan bacaan ayat kursi, Rian berhasil menenangkan Lana. Hingga sesaat kemudian, Rian langsung membopong Lana untuk pergi dari desa ini. Apa? Entah siapa yang melakukannya, mereka pun kesal saat melihat pisau yang menancap di ban mobil. Hingga di tengah percekcokan, sesuatu yang ceringek terjadi di dalam mobil. Tiba-tiba saja Lana memiliki mata Kyuubi. Singkat cerita, entah tidak ada ban serep atau gimana, Ben terlihat membawa ban vulkanisirnya yang gembos untuk ditambal. Di tengah kengerian, Ben akhirnya memutuskan untuk kembali pulang. Sementara di rumah, Elsa pun kaget saat melihat sosok jurig ireng yang mengintai Lana. Lana. Saat Rian datang, Elsa yang panik memberitahu jika ia melihat sosok ireng yang mendekati Lana. Lalu tiba-tiba Alana. melihat Lana yang kerasukan mengambil tali, Rian dan Elsa berusaha untuk menyelamatkannya. Sadar. Tahan, Yan. Ayo, Ben. Ayo. Untung saja Rian dan Ben berhasil menyelamatkan Lana. Hingga sesaat kemudian mereka bergegas membawanya kembali ke rumah. Setibanya di rumah, Rian pun kaget saat melihat ibunya tiba-tiba berada di tempat ini. Lantas, Marlina yang sudah mengetahui semuanya meminta mereka untuk menidurkan Lana. Ayo. Melihat heos Lana yang panas, Marlina berkata jika saat ini sosok pulung gantung sedang bersemayam di tubuh Lana. Kemudian, si ibu meminta Rian dan yang lainnya untuk menjaga Lana.
Singkat cerita, saat Rian datang membawa minum sambil menahan tangis, Lana menceritakan traumanya setelah melakukan abrasi benih orok hasil adu gabrut bersama mantan pacarnya. Sontak Rian pun tak bisa menahan nyeri dada saat mengetahui hal tersebut. Dirasa Rian sudah mendengar pengakuannya, Lana mengungkapkan jika dirinya akan pasrah menerima keputusan Rian. Di tengah rasa kecewa, Rian yang tak menyangka pacarnya sudah dibobol orang lain langsung pergi. Namun sesaat kemudian, keanehan pun kembali terjadi. Tak ingin hal buruk terjadi, si ibu meminta Rian membawa Lana ke gudang. Di tengah keanehan yang terjadi, si ibu yang merasakan kehadiran si iblis bersiap melakukan sesuatu. Anjay, rupanya Bu Marlina merupakan seorang klan Hyuga. Lantas dengan hodamnya, Marlina bergegas masuk ke dalam gudang. Hingga sesaat kemudian, sosok yang merasuki si ibu mengungkapkan jika dirinya merupakan hodam penjaga Rian yang bernama Nyi Darsih. Dan kini, Nyi Darsih Hyuga dalam tubuh si ibu langsung melakukan adu hodam dengan Lana. Setelah membuat Lana pingsan, Nyi Darsih memberitahu cara untuk membebaskan Lana dari cengkraman si iblis, di mana mereka harus membuat lingkaran dari bambu kuning dan mengambil cincin dukun sakti bernama Ki Sangkut untuk membebaskan Lana dari pengaruh pulung gantung. Di keesokan harinya, sebelum pergi mencari makam Ki Sangkut, Rian dan Ben terlihat membuat lingkaran dari bambu kuning. Hingga setelah mengurung Lana, Rian dan Ben langsung menemui Pak Karsidi untuk menanyakan keberadaan makam Ki Sangkut. Lantas, Pak Karsidi mengungkapkan jika makam Ki Sangkut berada di goa yang ada di dekat laut bagian kidul. Ia pun menambahkan jika mereka harus melewati hutan angker sebelum sampai ke goa. Setelah mengetahui hal tersebut, Rian yang harus kembali sebelum maghrib bergegas memulai perjalanan. Setibanya di hutan angker, mereka pun mulai merasakan gangguan mistis. Elah, mereka pun kaget saat ditemui sosok pocong yang sangat bengep seperti pemain Ellie di film Last of Us. Dan kini mereka yang ketakutan malah terpisah satu sama lain. Ben, Lagi-lagi dengan efek sok kaget, Ben akhirnya kembali bertemu dengan Rian. Lantas, Rian yang menyadari waktu semakin mepet bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, setelah jauh berjalan ceker, mereka yang sampai di pinggir pantai bergegas memasuki goa yang dimaksud. itu ngasihan kuburannya. Setibanya di kuburan Ki Sangkut, Rian langsung meminta Ben membongkar kuburan tersebut. Ini batu ya, bukan tanah. Namun karena kerasnya tanah kuburan ini, Rian merasa jika mereka harus menggali kuburan dengan tangan kosong. Bisa nih. Sungguh di luar nurul, Ki Sangkut yang sudah wafat 5 tahun lalu terlihat masih awet seperti jasad Firaun. Lantas, Rian berusaha mengambil cincin sakti yang Ki Sangkut kenakan. Apa ini, Cok? Apa ini, bangsa? Akhirnya, setelah mendapat cincin tersebut, Ben dan Rian langsung kabur.
Hingga sekeluarnya dari goa, Rian yang menyadari waktu sudah menunjukkan jam 3 sore mengajak Ben untuk bergegas melanjutkan perjalanan. Buruan Ben, ayo. Mbak. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba saja Ben tergoda oleh sebuah kode gabrut dari seorang kembang desa yang mengajaknya pergi ke arah Ruyuk. Di saat itu pula, Rian pun panik saat menyadari Ben tiba-tiba menghilang. Kembali pada Ben yang cacingnya sudah berontak di dalam sempak. Astagfirullah! Seketika cacing Ben lemas saat mengetahui sosok di hadapannya adalah setan. Pukul lebih keras. Jangan kayak gini. Hajar dia. Tapi untung saja, berkat bacaan ayat kursi, Rian berhasil menetralisir keadaan. Selang beberapa saat sambil membopong Ben, mereka bergegas melanjutkan perjalanan untuk pulang. Hingga sesaat kemudian, mereka pun bertemu dengan Karsidi dan juga beberapa warga lainnya. Dan saat Rian menunjukkan cincin sakti milik Kisangkut, Pak Karsidi pun merasa lega. Tapi tiba-tiba, tanpa diduga ternyata Karsidi mempunyai niat lain. Lantas, Karsidi meminta Rian untuk ikut jika tidak ingin Ben mati di hadapannya. Jalan terus. Masuk. Bapak. Lah kok bisa? Bagaikan melihat setan, Rian pun kaget saat melihat bapaknya masih hidup dan bersembunyi di sebuah gubuk reot. Saat Rian keheranan, si bapak mengungkapkan jika kabar kematiannya merupakan sebuah gimik untuk memancing Rian datang ke desa ini. Terlebih dirinya memerlukan bantuan Rian yang memiliki weton unik untuk mendapatkan cincin milik Kisangkut. Lantas setelah mendapatkan cincin tersebut, Prasetyo pun menceritakan asal mula kutukan pulung gantung bisa sampai meneror desanya, di mana itu semua merupakan ulah Marlina yang nekat ingin menggarap tanah keramat milik leluhurnya. Padahal menurut Cenah, tanah itu tidak boleh ditanami apapun. Namun Marlina tetap bersikeras, terlebih sudah berbulan-bulan mereka hidup serba kekurangan. Dan sejak kejadian tersebut, warga desa yang terkena kutukan akhirnya tewas mendiskon umur dengan cara bergelayutan di pohon. Hingga saat kutukan pulung gantung telah banyak memakan korban, Prasetyo yang mendengar warga akan melabrak mereka langsung minta Marlina dan Rian untuk pergi terlebih dulu. Namun suenya saat Prasetyo bersiap kabur, warga yang datang langsung menghajar Prasetyo bak maling cangcut. Hingga saat Kisangkut datang, aksi barbar para warga langsung terhenti, di mana Kisangkut mengungkapkan dengan cincin saktinya ia bisa menghentikan teror pulung gantung. Namun setelah Kisangkut mati 5 tahun lalu, teror pulung gantung pun semakin menjadi. Dan kini, setelah Rian berhasil mengambil cincin sakti tersebut, Prasetyo merasa yakin jika dirinya bisa menghentikan kutukan pulung gantung yang meneror desanya. Tapi di saat itu pula si bucin Rian meminta si bapak mengembalikan cincin tersebut, terlebih dirinya ingin membebaskan Lana dari pengaruh si iblis. Namun di tengah perjalanan, Rian pun panik saat mendengar suara azan maghrib, dan itu berarti waktu yang ia miliki sudah habis. Apakah Lana sudah modar? Sebenarnya gak peduli sih. Tante. Si
Singkat cerita, saat Marlina kembali ke rusupan Hodam, Nyi Darsih yang menyadari arwah Lana terjebak di alam pulung gantung meminta mereka untuk segera memasangkan cincin kisangkut sebelum tengah malam. Hingga setelah si ibu sadar dari kerusupannya, Rian bergegas memasangkan cincin tersebut. Namun suenya, Prasetyo yang datang malah merebut cincin tersebut. Padahal mahnya tinggal pasangin dulu cincinnya biar sadar, terus kasihin lagi ke si bapak, udah beres. Ini masih Prasetyo malah menggaplok putranya lalu kabur ke dalam hutan. Setibanya di gubuk, Rian yang menyadari si bapak telah kabur bergegas mengajak Ben melanjutkan pencarian. Kita balik aja. Sontak mereka pun syok parah saat melihat skuad pocong ceringe yang berusaha menghambat mereka. Hingga di tengah pelarian, Rian dan Ben akhirnya berpapasan dengan Prasetyo. Mereka pun berusaha membujuk si bapak untuk meminjamkan cincin tersebut sebentar saja. Namun lagi-lagi adegan gak logis terjadi. Jangan dikejam. Anak saya. Setelah berhasil merebut cincin tersebut, Rian pun langsung ngabret pulang. Bu cincin ya. Cincin. Bangun Al. Al bangun Al. Bangun. Akhirnya, dengan backsound efek kaget sinetron, mereka pun merasa lega saat melihat Lana siuman. Hingga sesaat kemudian, Prasetyo yang datang meminta Rian untuk mengembalikan cincin tersebut. Namun di saat itu pula, Marlina yang menyadari Prasetyo berambisi mendapat kesaktian kisangkut, berusaha menghalangi hal tersebut. Taeyong! Aneh sekali, tiba-tiba Prasetyo modar dan geheng setelah diulti pulung gantung. Di perjalanan pulang, Rian yang akan membuang cincin kisangkut meminta Ben untuk berhenti sejenak. Dan sungguh temikir, Rian malah membuang cincin tersebut di area pesawahan. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat ceringe, aneh, dan maksa sekali bukan? Ya seperti inilah kebanyakan kualitas film horor Konoha. Dan ya udah gitu aja, mungkin segini dulu pembahasan film Pulung Gantung 2025. Sampai jumpa di video selanjutnya, salam Ojon's Review.